Ya, insya Allah baik mengawali malam ini diskusi sebelum kita masuk ke materi inti pada pembahasan malam ini ada beberapa pertanyaan di grup. Yang pertama itu dari Bu Endang yang mempertanyakan tentang pemahaman hadis 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, tidak beranggapan sial, dan mereka selalu bertawakal kepada Rohnya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan terkait pemahaman hadis tersebut. Kepada Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kumpulkan dari beberapa referensi ya. Ada dua sudut pandang terkait dengan hadis itu. Ada dua sudut pandang. Yang pertama, ruqyah yang dimaksud di situ adalah ruqyah secara umum. Jadi tidak dibedakan tentang ruqyah syariah ataupun ruqyah syariah. Jadi karena lafaznya umum, maka hadis ini memberikan informasi mereka yang meminta ruqyah, baik ruqyah yang syariah maupun syariah, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan masuk surga tanpa hisab bersama 70.000 orang itu. Ini pendapat yang pertama. Lalu kemudian tetapi pendapat ini dilemahkan karena sebenarnya hadis itu memang umum, tetapi telah dikhususkan oleh hadis-hadis yang lain. Telah dikhususkan oleh hadis misalnya hadisnya Auf bin Malik ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang ruqyah yang beliau lakukan. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Auf bin Malik, la ba'sa birruqyah, tidak apa-apa meruqyah malam yakun fihi syirkun, tidak apa-apa meruqyah selama tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Hadis ini adalah pengkhususan, artinya berarti kalau dikaitkan dengan hadis 70.000 golongan tadi, yang dilarang di situ adalah mereka yang datang kepada ruqyah syirkiyah. Ini pendapat bahasan pertama tentang ruqyah apa yang dimaksud di situ. Jadi kalau misalnya kita berpendapat ngambil pendapat ini, ya berarti sebenarnya tidak ada masalah karena yang diminta di situ adalah ruqyah yang dimaksud dalam hadis itu adalah ruqyah syirkiyah. Hal ini kemudian dikuatkan dalam fatwa Lajnah Daimah ketika mereka ditanya tentang hukumnya meminta ruqyah. Hukumnya meminta ruqyah itu mubah. Ini di fatwa Lajnah Daimah. Jadi ya cenderung kepada pembahasan tadi bahwa yang dimaksud di situ adalah ruqyah syirkiyah. Secara umum berarti ke sana arahnya. Kemudian yang kedua, bahasan di hadis ini kaitannya dengan wa'ala rabbihim yatawakkalun. Diskusi di antara mereka ini, para ulama ini, kenapa akhirnya muncul ada statement bahwa meminta ruqyah hukumnya makruh, kemudian terhalang dari mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Itu kaitannya karena amal yang bernama meminta ruqyah, kemudian juga syirkiyah ya, meminta ruqyah, kemudian tatayur, meramal dengan seekor burung, misalnya kalau mau keluar rumah lalu mendengar suara burung, lalu kemudian dia nggak jadi ini biasanya sial. Nah, kemudian melakukan kai itu disengat dengan besi panas di telapak kakinya atau di bagian tubuh yang sakit menurut metode kai itu. Nah, ketiga hal ini kaitannya dengan wa'ala rabbihim yatawakkalun. Ini akan bisa merusak tawakalnya seseorang. Ini menurut bahasan yang kedua. Diasumsikan mereka ini yang punya sifat masuk surga tanpa hisab itu sempurna ketawakalannya sampai mereka ini tidak mau meramal, tidak mau diobati dengan kai tadi itu, kemudian tidak minta diruqyah karena asumsinya itu akan merusak tawakal. Nah, diskusinya kemudian berkembangnya di situ. Jadi apakah meminta ruqyah itu merusak tawakal atau tidak? Nah, kemudian berkembanglah diskusi di situ. Kalau ada hajat, maka diperbolehkan meminta ruqyah. Tidak terjatuh pada hukum ini. Misalnya yang tadi misalnya disepakati misalnya nih ya, yang 70.000 golongan itu betul-betul tidak minta ruqyah. Nah, pengkhususan bagi mereka yang ada hajat karena sakit, maka dia tetap saja bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, ini pendapat pembahasan yang kedua tentang ketawakalan. Dari dua diskusi ini, maaf, masih poin yang kedua ya, Yang poin yang kedua ini tentang ketawakalan ini, mereka berkesimpulan bahwa meminta ruqyah itu bisa merusak tawakal. Jadi meskipun hukumnya boleh, yang lebih utama adalah ruqyah sendiri. Itu sampai begitu pembahasan mereka. Karena khawatir
tidak masuk dalam 70.000 orang itu. Tetapi ini sekali lagi hukumnya boleh. Nah, karena pembahasannya tentang ketawakalan, maka ini diskusinya menjadi berkembang dan menjadi perlu dikritisi lagi. Kenapa? Karena problemnya sebenarnya pada ketawakalan, bukan pada meminta ruqyahnya. Ya, problem terbesarnya itu di ketawakalan, bukan pada meminta ruqyahnya. Itu sebabnya tadi saya sampaikan di grup, saya lebih cenderung kepada yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan hadis ini. Hadis ini adalah karakter orang-orang yang berada pada puncak keimanannya. Kita didorong menuju puncak itu. Nah, sifat-sifat orang-orang yang berada di puncak keimanannya itu adalah mereka tidak lagi bergantung pada makhluk sama sekali. Batin mereka betul-betul cukup dengan Allah SWT. Kecintaan mereka, tawakal mereka telah sempurna. Sehingga mereka ini terjaga ketawakalannya. Poinnya di situ, terjaga ketawakalannya. Jadi, kalau misalnya seseorang itu datang ke dokter, datang ke bekam, datang ke herbalis, lalu batinnya tawakal dengan herbalis, tawakal dengan dokter, ya dia statusnya sama saja dengan orang yang datang ke ruqyah lalu tawakal dengan ruqyah itu. Jadi persoalannya sebenarnya ada di ketawakalan itu, bukan di minta ruqyahnya. Minta ruqyah, kemudian kemudian ramalan menggunakan seekor burung itu kaitannya karena merusak ketawakalan. Nah, saya berpegang pada pendapat Ibnu Qayyim ini, dan ini yang dijelaskan oleh guru saya dulu, Ustadz Mudhafar Al-Jufri. Beliau menyampaikan, ya kurang lebih seperti yang saya sampaikan ini, bahwa datangnya seseorang kepada dokter, datangnya seseorang kepada peruqyah, itu statusnya sama, yaitu batinnya tidak boleh bertawakal kepada mereka semua. Kalau batinnya bertawakal kepada dokter, ya sama saja. Tidak bisa mendapatkan derajat masuk surga tanpa hisab, karena syarat masuk surga tanpa hisab itu adalah sempurna ketawakalannya. Lalu bagaimana dengan ikhtiar ke dokter, berobat, kemudian ke peruqyah? Apakah ini merusak ketawakalan? Tidak, karena itu bagian dari ikhtiar, bagian dari mencari obat yang diperintahkan dalam agama. Persoalannya sekali lagi ini dalam rohani kita, dalam batin kita, apakah kita bertawakal pada mereka atau tidak. Saya yakin kita datang ke dokter pun, kita juga tahu bahwa yang menyembuhkan itu hanya Allah. Kita datang kepada peruqyah, kita juga yakin bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Jadi ini soalnya ada di ketawakalan. Gitu ya, insya Allah. Kemudian pemahaman yang kedua, terkait dengan 70.000 orang itu bukanlah jumlah yang pasti. Nanti akan ada di hadis-hadis yang lain bahwa sebenarnya yang masuk surga tanpa hisab dari umat Nabi Muhammad SAW ini dari setiap dari 1.000 orang, ya 1.000 kalau tidak salah, mereka akan membawa 70.000 orang. Sampai kemudian kata Syekh bin Baz, yang mengetahui jumlah asli dari siapa yang masuk surga tanpa hisab itu hanyalah Allah SWT. Jadi 70.000 golongan ini bukanlah jumlah yang pasti, bukanlah jumlah yang bagus, setelah itu berarti tidak ada, tidak demikian. Pendapat para ulama begitu. Jadi yang masuk surga tanpa hisab tidak hanya 70.000 golongan ini, tapi banyak yang lainnya. Kenapa begitu? Ya misalnya hadis tentang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu ada sampai akhir zaman nanti. Ya, jihad fisabilillah itu ada sampai akhir zaman nanti. Sedangkan salah satu pahala dari jihad itu adalah terbebas dari hisab. Ya berarti sampai akhir zaman insya Allah masih ada orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Mungkin itu tentang hadis 70.000 golongan. Jadi ini soal ketawakalan. Minta ruqyahnya secara hukum boleh, kemudian yang penting dijaga tawakalnya. Kalau soal tawakal berarti bukan hanya ke peruqyah saja, datang ke dokter, datang ke tabib pun harus sama. Tidak boleh tawakal pada mereka. Gitu ya, insya Allah. Ya, kemudian yang ke yang selanjutnya aja. Ustaz Abi Akila. Ya. Sudah hadir belum? Ustaz Abi Akila sudah hadir kan? Belum kayaknya. Belum ya? Kalau belum, pertanyaan dari Pak Winarto tadi. Pak Winarto atau Bu ya? Winarto. Winarto belum. Tentang terapi sendiri.
terapi mandiri. Ya boleh itu aja dulu, Tat. Nah. Baik, yang terapi mandiri lalu kesulitan menggali ring Terapi 1, ring 2 dan ya, kesulitan. Oh, Bu Darwati tuh, Masya Allah. Darwati, ya ada, udah hadir beliau. Masya Allah. Astagfirullahaladzim.